warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya kak ya. Nah sekarang bertemu lagi bersama Ustia untuk melanjutkan kelas online lagi ya kak ya. Belajar lagi dari rumah. Siapkan seperti biasa, siapkan buku tema 2-nya, kemudian buku tulisnya dan alat tulisnya ya kak ya. Nah sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas online kali ini berjalan dengan lancar dan kalian mudah memahami dari rumah. Amin. Nah kita langsung saja yuk kak, yuk kita buka halaman selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar sampai halaman 181 ya kak ya. Mewarnai ini sudah ya kemarin ya, Ustia sudah jelaskan. Kemudian sekarang Ustia akan melanjutkan ke halaman 182, pembelajaran 4 subtema 4. Nah di sini ada gambar ya kak ya. Di sini perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang Beni lakukan? Nah di sini gambar kotak-kotak ini belum sesuai ya kak ya. Maksudnya kalian harus mengurutkan dulu ceritanya berawal dari mana. Nah sekarang kita urutkan bersama-sama ya. Nih sebentar, Ustia kasih pulpen dulu. Nah di sini urutan yang pertama yang mana kak? Yang Beni membeli pakan ikan, atau Beni menaruh ikan, atau Beni menaruh pakan ikannya, apa membersihkan kolam dulu? Kalian harus mengurutkan dulu yang mana. Ayo kita mengurutkan bersama-sama ya kak ya. Jadi yang pertama adalah Beni membersihkan kolam dulu ya. Ini gambar yang pertama. Cerita yang pertama ini. Jadi nanti kalian ceritakan dari Beni membersihkan akuariumnya dulu. Akuarium untuk menaruh ikannya. Kemudian selanjutnya gambar yang mana lagi? Kemudian Beni membeli ikan di toko ikan. Kemudian Beni menaruh ikan. Menaruh ikan dulu ini ya kak ya. Menaruh ikannya dulu ke dalam akuarium. Kemudian setelah menaruh ikannya ke dalam akuarium, kemudian dia membeli pakan ikan di toko ikan. Setelah membeli pakan ikan di toko ikan, barulah dia memberi makan ikannya. Nah ini urutannya kak ya. Urutan gambarnya dari mulai yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti kalian di bawah ini silahkan ceritakan gambar sesuai dengan urutan gambar tersebut. Oke. Kemudian Ustia lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pertanyaan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Nah, maksudnya gimana, Us? Maksudnya apa yang harus kalian lakukan untuk merawat ikan agar ikannya tidak mudah mati? Nah, seperti yang tadi Beni lakukan, apa aja kak? Kolamnya selalu dibersihkan agar airnya bersih dan tidak lumutan, tidak kotor. Kemudian apalagi? Selalu memberi makan ikan, misalkan sehari sekali atau 2 hari sekali. Jangan sampai seminggu sekali ikannya tidak diberi makan, nanti ikannya bisa mati. Oke, kalian tuliskan apa aja yang perlu dilakukan. Nih ada 1-5. Oke, kita lanjutkan. Oh, di sini ada apa nih kak? Wah seru ya. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Nah kita suruh nyari nama-nama ikan dalam tabel ini yang hurufnya acak-acakan ini ya kak ya. Nah Ustia coba temukan satu contoh. Misalkan Ustia temukan ini hiu. Ustia menemukan 1 hiu ya. Kalian bisa menemukan 7 nama hewan lagi, nama ikan lagi ya. Nanti kalian bisa lingkari seperti Ustia seperti ini. Oke, jadi kata-katanya atau nama hewannya bisa menurun seperti ini, bisa mendatar seperti ini, atau bisa juga nyilang seperti ini ya kak ya. Jadi kalian harus teliti untuk menemukan nama-nama ikan tersebut. Oke, temukan 7 lagi ya. Ustia sudah contohkan 1 hiu. Oke, nah sekarang
lanjutkan lagi. Nah, di sini kalian nanti tuliskan berapa nama ikan yang dapat kamu temukan. Tadi kan di soalnya 8. Kalau kalian menemukan 8, berarti kalian tulis 8. Kemudian, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Profesi itu apa? Profesi itu seperti pekerjaan ya Kak. Nama pekerjaannya itu profesi. Nah, di sini contohnya adalah nelayan. Kalian tahu nelayan ya Kak ya? Nelayan itu yang suka nangkap ikan, yang suka nyari ikan di laut. Oke, kalian bisa baca ini. Kemudian di sini ada gambar. Dan di sini ada kotak. Silahkan kalian isi nama profesi dari gambar tersebut. Nama profesi dari gambar ini. Kira-kira Bapak ini seorang apa ya pekerjaannya? Nah, dia kan tugasnya menangkap ikan. Berarti dia seorang apa Kak pekerjaannya? Ya, seorang nelayan ya Kak ya. Nah, kalian bisa tulis di sini nama profesinya nelayan, pekerjaannya menangkap ikan. Seperti itu contohnya ya Kak ya. Kemudian gambar yang kedua, kira-kira Bapak ini nih nama pekerjaannya apa ya Kak ya? Kalau seperti ini ya Kak ya. Nah, apa? Oke, betul. Bapak ini yaitu seorang pedagang. Karena dia sedang ngapain itu Kak? Dia sedang menjual ikannya. Nah, kalian bisa tulis di sini nama profesinya pedagang. Kemudian pekerjaannya apa? Di sini pekerjaannya dari gambar ini yaitu menjual ikan. Jadi pekerjaan atau profesi pedagang itu banyak ya Kak ya. Ada yang pedagang makanan, pedagang banyak pedagang minuman dan lain-lain ya, pedagang ayam, pedagang sayur. Nah, ini kalau yang digambar ini pekerjaannya yaitu menjual ikan. Kalau pedagang sayur berarti menjual apa Kak? Menjual sayur ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kalian bisa isi adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Nah, kalian bisa menyebutkan nama pekerjaan atau nama profesi yang lain yang kalian ketahui ya Kak ya. Misalkan tadi yang berkaitan dengan gambar tersebut, misalkan penjual apa lagi ya Kak ya, penjual kalau di pantai itu kan suka ada penjual kelapa muda misalkan. Jadi misalkan nama profesinya tetap pedagang, tapi pekerjaannya dia menjual es kelapa muda. Dan yang lainnya boleh, misalkan nama profesinya pilot, pekerjaannya apa? Kalian bisa menuliskan di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau ini kita bermain ya Kak, ayo bermain menjaring ikan. Nah, mohon maaf untuk ini kita skip dulu saja. Semoga nanti kalau sudah masuk sekolah lagi kita bisa bermain menjaring ikan ini. Seru ya Kak ya sebenarnya, tapi berhubung belajar di rumah dan belum bisa bertemu dengan teman-teman lagi, nanti kita skip dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Skip dulu sampai halaman 190. Kita ke 191. Wah, ada bacaan nih Kak ya. Menyayangi hewan dan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Nah, hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Nah, kalian bisa baca bacaan ini. Kelihatannya tentang apa ya Kak ya? Kalau seperti ini ya Kak ya, kalian pernah melihat sirkus? Kelihatannya seperti sirkus ya Kak ya. Jadi hewan-hewan yang ada di sirkus itu dia bisa dilatih. Jadi kan dia bisa menurut dengan pelatihnya. Misalnya suruh berdiri, suruh duduk, suruh lompat, seperti itu ya Kak ya. Itu juga salah satu contoh menyayangi hewan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ayo berlatih. Nah, coba perhatikan ya, di sini matematika.
Nah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 8 ya kak ya, 8 bagian sama besar. Nah, kemudian bawahnya dia bilang 5 bagian diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah seperti ini ya kak ya. Dia kan tadi kan memotong daging 8 sama besar ya kak ya, 8 sama besar. Nah kita tulis berarti 8 sama besar itu adalah, kalau jumlah keseluruhan itu berarti penyebutnya. Oke, yang 8 itu berarti kita tulis di sini ya, di bawah. Kemudian harimau mendapatkan berapa? 5-nya berarti kita tulis di atasnya. Nah berarti berapa bilangan pecahan yang bisa ditulis? Yaitu bagian harimau 5/8. Karena tadi, kenapa kok 8 us? Karena tadi kan dibaginya 8 sama besar ya. Jadi ingat, kita harus lihat dulu satu bagian itu dibagi berapa banyak. Itu pasti penyebutnya. Oke. Kemudian sekarang yang beruang. Kalau beruang kan 3 bagian daging. Berarti berapa kak pecahannya yang bisa ditulis? Pinter. 3, bentar Ustia gedein ya, 3/8. Karena tadi dibagi 8 sama besar. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Nah, kita lihat saja. Tadi harimau makannya 5 bagian. Kalau beruang 3 bagian, berarti 5 dengan 3 banyakan mana, Kak? Banyakan 5. Jadi yang hewan yang paling banyak memakan daging yaitu harimau. Pintar. Nah, kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Kemudian di bawahnya adalah satu bagian utuh. Satu bagian utuh itu adalah yang belum dibagi-bagi ya kak ya, yang belum dipotong-potong, yang belum dibagi-bagi itu satu bagian utuh. Kemudian satu bagian dari 2 bagian sama besar itu sama dengan 1/2. Nah, di materi yang kemarin kita udah membahas ini ya kak ya. Nah kemudian yang ini 2 bagian dari 4 bagian sama besar yaitu 2/4. Nah kalau yang kemarin kan kita masih 1 bagian dari berapa bagian. Kalau ini ada 2 bagian, ada 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Jadi maksudnya gini kak, 2 bagian dari 4 bagian sama besar ini, yang ini itu maksudnya 2 bagian kotak ini dari 4 kotak ini, 4 bagian kotak itu ya, itu disebut 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita disuruh mewarnai. Kok mewarnai lagi? Oh, bukan deh kak ya kak. Di sini ada soal. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Nah, di sini kita kemarin sudah berlatih ya kak ya untuk pecahan yang ini. Nah, 2/3 sama dengan titik-titik per 6. Kita lihat gambarnya nih kak. Gambarnya untuk mengisi yang atas berarti kita harus hitung bagian yang diwarnai. Bagian yang diwarnainya ada berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 4/6. Oke, 2/3 itu sama dengan atau senilai dengan 4/6. Oke. Nah, kalian bisa kerjakan yang nomor di bawahnya ini, yang nomor 2, yang ini. Nah, kalian lihat 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Berarti kita lihat berapa kotak warna birunya. Kalian tinggal hitung kotak warna birunya ada berapa. Itu adalah pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, kemudian
Nah, ini kalian bisa gambar. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Nah, Ustia contohkan ya. Gambarlah sebuah kotak panjang. Oke, kita gambar dulu kotak panjangnya, Kak. Kotak panjang. Oke ya. Lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Berarti kita harus membagi kotak ini menjadi 4 bagian atau 4 kotak. Oke, Ustia bagi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian warnailah. Di sini ada instruksinya. Warnailah satu kotak pertama. Nah, satu kotak pertama ya, Kak ya. Jadi warnainya harus di kotak pertama, bukan di kotak kedua, ketiga, atau keempat. Jadi di sini Ustia akan mewarnai kotak pertama. Oke, misalkan di sini Ustia kotak pertamanya kan ini, jadi Ustia warnai. Nah, seperti ini ya, Kak ya. Oke, Ustia sudah contohkan. Kemudian nanti yang nomor 2 sama saja, gambarlah sebuah kotak panjang, bagi menjadi 8 bagian, kemudian warnai 2 kotak yang pertama tadi. 2 kotaknya diwarnai ya. Kemudian yang nomor 3, gambarlah kotak panjang lagi, bagi menjadi 12 kotak. Berarti 12 yang sama besar. Kemudian warnai 3 kotak. Oke, kemudian di sini apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Ya, bisa ditulis. Nah, ini ada tugas lagi. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian. Dagingnya jadi 15 nih, Kak nih. Dari satu daging dipotong-potong jadi 15. Kemudian 7 diberikan untuk beruang, 6 diberikan untuk harimau, sisanya diberikan untuk singa. Nah, berarti tadi kita sudah belajar pecahannya ya. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan tersebut. Nah, kalian bisa tuliskan di sini. Kalau daging yang dimakan harimau tadi berapa, Kak? 6/15. Nah, karena dibagi 15 sama besar. Kemudian di sini mesti ada pertanyaan. Bagian yang dimakan oleh singa kan nggak ada di sini. Nah, gimana cara menghitungnya? Oke, cara menghitungnya seperti ini, Kak. Di sini daging dipotong 15 bagian. Oke. Daging dipotong 15 bagian ya, Kak ya. Nah, di sini 15 itu sama dengan 7 untuk beruang, 6 untuk harimau, dan sisanya untuk siapa nih? Titik-titik. Oh, sorry. Dan sisanya ini untuk singa. Berapa berarti singanya? Nah, kita hitung dulu. 7 ditambah 6. 7 ditambah 6 berapa? Oke, 13. Kemudian untuk menjadi 15 berarti di sini kan udah 13 nih, Kak nih. Berarti 13 ditambah berapa agar menjadi 15? Iya, bener. 13 ditambah 2. Berarti bagian untuk singa adalah 2/15. Seperti itu ya, Kak ya. Jadi hitung dulu keseluruhannya. Nah, kemudian di sini kalian bisa baca diskusinya. Nah, kemudian di sini ada nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Nah, di sini pernahkah kamu membagi tugas dengan teman-temanmu untuk mengerjakan tugas di sekolah? Nah, pasti pernah ya, Kak ya, pernah berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi kalian jelaskan di sini nama kegiatannya apa, pembagian tugasnya apa. Nah, kemudian di sini ada cerita si kancil dan buaya. Kalian bisa membaca cerita ini ya, membaca cerita dari halaman 197 sampai 198. Nah, nanti kalian bisa isi kolom pertanyaan ini. Kemudian kalau yang ini adalah bermain peran. Nah, bermain peran itu maksudnya
kalian kan pernah gelar prestasi ya kak ya, pasti ya kan ya, dan kalian pernah memerankan sesuatu dalam cerita itu. Misalkan waktu kelas 2 kalian waktu gelar prestasi kemarin kan pernah bermain peran, pernah drama. Jadi kalian ceritakan di sini bagaimana perasaan kalian setelah bermain drama itu. Kemudian di sini ada bagian cerita yang kamu sukai, bagian cerita yang kamu tidak sukai. Kemudian gambarkan cerita dalam sebuah gambar sederhana. Oke. Ini bisa kalian isi sampai halaman 206. Di sini ada latihan juga yang matematika, yang pecahan. Kalian bisa kerjakan ya kak ya, langsung di buku paketnya sampai halaman 206. Nah, sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Tema 2 sudah selesai ya kak ya. Nah, kalian bisa mengerjakan yang belum dikerjakan. Silahkan dikerjakan buku paketnya, karena minggu depan buku paketnya sudah dikumpulkan ya kak ya. Nah, Ustia memberikan tugas tema dalam video ini. Untuk tema 2 sudah sampai di sini saja karena materinya sudah selesai. Nanti kita akan mengagendakan untuk ulangan kembali ya, ulangan harian lagi. Jangan lupa dibaca-baca. Kalau belum mengerti, kalian bisa tanya sama Ustia langsung, tidak apa-apa. Nanti kalau ke sekolah bisa ikut dan bisa tanya langsung. Oke, jangan lupa minggu depan bukunya sudah dikumpulkan, jadi dikerjakan yang belum dikerjakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kelas online ini Ustia akhiri. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya ya kak ya. Semoga kalian bisa mengerti dan belajar dari rumah dengan baik. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan. Ustia akhiri kelas online kali ini. Sampai jumpa di tema 3 nanti ya kak ya. Semoga kita cepat masuk sekolah supaya bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan bermain lagi sambil belajar tentunya. Oke, Ustia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.